Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Bersama saya Norit di acara analisa kupas tuntas gold pada hari ini. Saya udah terlalu banyak membawa acara, jadi saya udah sering lupa-lupa aja. Oke rekan trader semuanya, hari ini yang sangat luar biasa. Kembali lagi saya membawakan acara kupas tuntas gold. Dan saya selalu berharap semoga apa yang saya berikan ini setidaknya memberikan sedikit masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader, tanpa membuang waktu yang lama lagi, kita coba langsung aja di platform. Dan pada platform kita pada kali ini, saya sedikit mau merevisi ya. Pada analisa harian tadi saya memperkirakan bahwa gold ini akan naik, rupanya pembalikan arah, gold agak turun ya. Dan seberapa jauhkah penurunan yang terjadi? Mari kita lihat. Rekan trader bisa lihat di sini dengan jelas bagaimana pola pergerakan gold. Gold sudah turun sangat luar biasa rekan trader. Dan kalau kita lihat secara teknikal pun juga dia sekarang mau menuju ke 1847 ya. Saya menganalisa bahwa dia akan coba sampai di 1861. Rupanya terjadi pembalikan arah dan sekarang dia menuju ke menjadi bearish ya. Dan dia menuju sekarang ke 1847. Nah, dari sekitaran sini ya. Nah, 1847.63 ya. Kalau kita lihat secara teknikal ya, ini artinya gold ini masih bisa mengalami pelemahan lagi rekan trader. Malahan saya bisa bilang bahwa gold ini dia akan mencoba turun ke 1844, tapi tidak tertutup kemungkinan dia bisa turun sampai level yang paling terendah di seputaran 1842 ya. Ini mari kita berestimasi ya. Saya berestimasi bahwa sabar, saya coba gambar dulu ya. Saya berestimasi bahwa sekarang ini gold ini dia akan mencoba turun sampai level yang paling terendah di sini. Ya, level paling terendah di sini. Saya ganti warna dulu ya. Saya ganti warna. Oke. Nah, ini dia, kasih warna hijau aja. Nah, oke. Di sini saya bisa berestimasi bahwa gold akan mencoba pertama dia akan mencoba untuk menembus di level sini dulu nih. Ya. 1847. Saya berpikir bahwa 1847 masih bisa tercapai rekan trader. Dan kalau dia mencoba menembus itu dan tercapai, penantian selanjutnya sudah otomatis dia akan mencoba sampai di 1844. Ini tahap kedua nih. Tahap kedua nih. Ini tahap kedua. Nah, oke, sini ya. Tahap kedua dia akan mencoba di 1844.36. Itu tahap kedua, rekan trader ya. Dan selanjutnya apabila dia mengalami pelemahan lanjut, menurut analisa saya, harga yang paling terendah adalah di 1842. Jadi secara garis besar dia akan mencoba turun sampai 1842 rekan trader ya. Ya, saya tidak mau bilang dia bisa turun sampai di level yang paling terendah di sini. Sebenarnya bisa saja. Tapi saya lebih fokus dia akan turun sampai di 1842. 1842 ya. Nah, ini dia ya. Dan setelah itu saya pikir dia akan mencoba untuk melakukan pembalikan arah atau mungkin dia agak sedikit koreksi dulu ya. Tapi kalau misalnya dia tidak sampai di daerah 1847, saya pikir dia nyampe atau sampai di 1844. Tapi dia tidak sampai ke 1842. Ini skenario pertama. Saya berpikir dia akan coba turun sampai di level ini ya. Dia akan coba turun sampai di level yang paling terendah di 44 aja dulu ya. Ini skenario pertama. Ya, skenario pertama 44. Skenario pertama ya. Nah, dia akan turun sampai di sini. Nah, ini saya kasih sedikit ya. Oke. Dan kalau seumpamanya dia akan tembus, artinya dia akan sampai ke 1842. Tapi kalau misalnya dia tidak akan tembus, saya bisa bilang bahwa kemungkinan besar dia akan melakukan pembalikan arah di level sini. Dan dia akan kembali lagi ke puncak semula dengan tujuan akhirnya itu menurut saya. Dia akan mencoba sampai menembus level sini rekan trader. Nah,
1854. Ya, jadi di penghujung hari ini saya bisa mengambil sebuah kesimpulan, sebuah prediksi bahwa dia akan coba turun menembus 1847. Kalau tembus dia akan mencoba sampai 1844. Kalau tembus lagi di 1842. Tapi kalau misalnya dia tidak tembus sampai ke 1844, dia akan berkorelasi lagi, dia akan berkonsolidasi di situ. Artinya, ya, dia akan melakukan pembalikan arah, dan pembalikan arah ini menurut saya dia akan mencoba naik paling maksimal itu sampai di 1854. Ya, dan itu adalah pola pergerakan dari gold menuju penghujung hari ini. Dan kalau kita lihat rekan trader, emas ini merosot ya dari dekat 1860, walaupun kita bisa lihat bahwa imbal hasil obligasi Amerika masih tetap lebih lemah. Dan kita bisa lihat bahwa harga emas ini sangat kesulitan untuk mendapatkan kembali transaksi ke atas walaupun ya obligasi lemah. Walaupun rekan trader lihat ya, dolar Amerika turun dan ini merupakan reposisi terhadap statement yang akan dikeluarkan oleh Jerome Powell besok dan hari Rabu. Kalau kita lihat secara teknikal pun juga kita lihat ya. Kita lihat juga bagaimana indeks dolar pergerakannya ya. Wah, dia udah naik balik arah sekarang ya. Waduh, kalau dia udah balik arah seperti kayak gini, paling tadi sempat turun ini. Jadi kalau indeks dolar udah mulai balik arah gini, kemungkinan besar saya bisa bilang bahwa ini nih naik dia nih. Artinya kemungkinan besar saya bisa bilang bahwa dengan adanya kenaikan dari indeks dolar ini, kemungkinan besar saya bisa melihat bahwa gold ini masih bisa turun. Dia akan turun lagi. Dan penurunan dia bisa akan sampai di level yang paling terendah 1844. Ya, 1844. Dan selalu saya kembali lagi bilang buat rekan trader semuanya bahwa terus analisa. Dan minggu ini adalah minggu yang paling sibuk karena akan banyak informasi serta news-news yang dari mulai hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, hari Selasa pidato, hari Rabu pidato, hari Kamis siap-siap, hari Jumat penutupannya di non-farm payroll. Itu adalah news yang akan diberikan. Oleh karena itu rekan trader tetap analisa dan analisa terus karena disitulah kunci kita untuk melakukan analisa dalam trading. Oke rekan trader, demikianlah kupas tuntas gold kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.